Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita akan membahas tentang bacaan panjang di dalam bahasa Arab. Istilahnya adalah mad. Istilahnya apa? Mad. M-A-D. Di buku juga dituliskan pakai mad. Ini bahasa Arab, ya. Tulisan Arabnya kayak gini. Madun. Ini satu. Kalau jamaknya, bentuk banyaknya itu mudud. Al-mudud. Mududun. Mudud. Ini apa? Indonesia apa? Bacaan panjang. Nah, bacaan panjang itu apa? Durasi. Ba, bi, bu, ta, ti, tu, kayak gitu. Nah, di dalam bahasa Arab, maka tandanya dengan apa? Rumusnya tadi, Pak. Ya, rumusnya yang pertama, fathah ketemu alif. Contoh aja. Ya, a ketemu alif. Jadi a. Contoh kedua, biar tambah jelas. Ba. Nah, kalau pendek itu kan gini ya. Kalau pendek itu kan gini kan a. Ini juga ba. Ini a, ba. Kalau ini a, ba, a, ba. Gampang ya? Taip. Yang kedua, rumusnya kasrah ketemu ya sukun. I. Kalau sendiri apa? I. Beda kan? Ini panjang. Ya, selain hamzah lah ya. Tadi ba, ta, tadi sama coba. Bi. Nah, bi kalau nyambung ya kayak gini. Bi. Kalau sendiri kan gini. Bi. Ini pendek. Bi. Ini bi. Bi. Nah, yang ketiga. Dhammah. U. Ketemu wawu sukun. U. Kalau sendiri kan U. Ya kan? Ini U. Ini U. U. Kalau baknya dhammah. Ketemu wawu sukun. Bu. Kalau sendiri apa? Bu. Jelas atau jelas? Nah, kalau ini kan bacaan pendek. A, ba. Kalau ini panjang. A, ba. Ini pendek. I, bi. Ini panjang. I, bi. Ini apa? U, bu. Pendek. Ini u, bu. Gitu ya. Bisa dipahami? Jadi rumusnya apa? Fathah ketemu alif sama dengan panjang. Ba, fathah ketemu alif. Ba. Hamzah kasrah. I ketemu ya sukun. I. Ba kasrah ketemu ya sukun. Bi. Hamzah dhammah. U ketemu wawu sukun. U. Mad. Ini namanya mad. Bacaan panjang. Ini mad tabi'i. Ini mad badal. Bu. Ba dhammah ketemu wawu sukun. Bu. Intinya pahami dulu ini bacaan panjang. Jadi kalau ada kayak gini, bacanya panjang, Pak. Saya kasih contoh. Ya. Bil mithal yattadihul maqal. Ada bacaan gini. Nah. Bacanya gimana? Ba. Ba-nya panjang. Kenapa? Ada alif. Ya kan? Nah.
Ini apa ini? Ta kasroh. Ada ya sukun. Tina. 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 T-nya panjang. Tina. Tina. Jelas? Tayyib. Kemudian domah misalnya. Juna. Ju-nya panjang. Juna. Juna. Jangan dibaca Juna. Jangan. Ini ju panjang. Nah. Baba. Tina. Juna. Jelas ya? Itu bacaan panjang. Tandanya apa tadi? Alif. Ya, fathah ketemu alif. Kasrah ketemu ya sukun. Dhammah ketemu wawu sukun. Nah, ini di Mushaf Madinah dan Mushaf Kemenak sama. Sama. Nah, hanya saja di Mushaf Madinah itu lebih konsisten. Jadi dia nggak bakal memanjangkan ya sesuatu kecuali harus pakai alif. Dan harokat fathah itu hanya yang miring-miring kayak gini saja. Kita akan terlihat perbedaan antara Mushaf Madinah dan Mushaf Kemenak adalah di model alif, ya, dan wawu yang kecil. Jadi ada dua model. Ini model 1 yang terbesar. Ya, nomor 1. Ini ada nomor 2. Nah, model nomor 2 itu adalah pakai alif kecil. Alif kecil. Contohnya ya misalnya ya alif kecilnya kayak apa, model kecilnya lihat lihat ini fathah, ini kan kalau gini kan pendek tuh, kitabu. Nah, alif kecilnya itu kayak gini. Alif kecil. Jelas? Jelas atau jelas? Nih, alif kecil. Contohnya. Dan nah, nanti ada alif kecil di sini. Nah, ini panjang berarti. Jannatin. Jannatin. Nah, ini cara bacanya sama dengan apa? Kita bun. Ini cara bacanya apa? Sama seperti jannatin. Lihat. Hanya saja kalau ini pakai alif besar, ini alif besar, ini pakai alif kecil. Ini pakai alif besar, ini pakai alif kecil. Maka sering perhatikan ini. Nah, ini hanya di Mushaf Madinah. Mushaf Kemenak, alif itu kayak gini. Atau seringkali ya Mushaf Kemenak ketika melihat seperti ini, maka dia hilangkan fathahnya. Sehingga ini alifnya dia ganti, alif kecil ini dia gunakan sebagai fathah berdiri. Fathah berdiri memanjangkan 2 harokat. Makanya di Mushaf Kemenak kayak gini Pak tulisannya. Ya. Ya nak. Di Mushaf Kemenak tulisannya kayak gini. Ini sebagai contoh aja. Mushaf Kemenak. Kita bu. Perhatikan. Jannat, beliau tulisannya gini. Jannatin.
Nah, jelas atau jelas? Nah, ini. Jadi ini perbedaan mushaf Madinah dan mushaf Kemenak. Mushaf Kemenak ini Indonesia, Kemenak. Dia pakai ini. Nah, ini sebagai apa? Disebut dengan alif atau fathah berdiri. Panjangnya 2 harokat. Kalau mushaf Madinah ini disebut apa? Alif kecil. Panjangnya juga memanjangkan fathah menjadi 2. Bisa dipahami. Saya kasih contoh, karena penting sekali. Kadang keliru ketika membahas ini. Jadi misalnya kata-kata ini. Di mushaf Madinah, kata-kata sholat. Tulisannya kayak gini, mushaf Madinah, Pak. Dia bacanya gini. Nah, lihat. Ini mushaf Madinah. Mushaf Madinah. Ingat, mushaf Madinah itu selalu konsisten bahwa fathah itu harus kayak gini. Fathah itu ini. Inilah fathah. Inilah fathah. Ini mushaf Madinah. Adapun ini bagi mushaf Madinah adalah apa? Ini adalah alif kecil. Alif kecil. Fungsinya memanjangkan fathah sebelumnya. Ini mushaf Madinah. Nah, di mushaf Kemenak itu tulisannya mushaf Kemenak itu seperti ini. Dibirukan ya, dibedakan. Lihat, dia hanya beda di harokat saja. Insya Allah tidak masalah, ini hanya penulisan saja. Antum jangan kemudian menyalahkan, ya. Nah, seperti ini. As-sholatun. Tanpa apa? Tanpa fathah. Kenapa? Ini digabungkan ke lam. Nah, lam. Sehingga dia ini baca berapa? Bagi mushaf Madinah ini adalah mushaf Kemenak ini adalah apa? Fathah berdiri memanjangkan 2 harokat. Jelas atau jelas? Harus dipegang, Pak. Kadang ini yang jadi masalah ini, ya. Kenapa? Karena kadang ya baca ini ketika karena sudah biasa dengan mushaf Kemenak, akhirnya baca sholatun waktu di mushaf Kemenak aman dia. Tapi ketika baca ini dibaca sholawat. Sholawatu. Bukan, ini bukan sholawat. Ini sholatu. Ini apa? Ini alif kecil. Kalau lagi baca di mushaf Madinah, standar internasional. Jelas atau jelas? Nah, saya kasih contoh satu lagi. Ini kaitannya dengan zakat juga kayak ini. Zakatnya tulisannya kayak gini, zakat nih. Zakat kayak gini. Zakat tuh kayak gini. Kalau mushaf Madinah gini, kalau mushaf Indonesia gini doang, nggak pakai ini. Jelas ya? Sudah kita jelaskan ya. Ini mushaf apa? Madinah. Mushaf Kemenak gimana? Zakat langsung katu. Wawunya nggak pakai harokat. Jadi ini langsung berdiri. Jelas atau jelas? Saya kasih satu contoh lagi untuk memperjelas ini. Nah, sholawat. Lihat, perhatikan. Nah, kalau di mushaf Madinah kayak gini tulisannya, nih, so fathah, lam fathah, wawu fathah, ada alif kecil. Maka ini bacanya apa? Sholawatu. Jelas atau jelas? Sholawatu. Kenapa? Iya, karena ini, lihat, ini fathah. Maka wa-nya dibaca wa. Adapun ini alif kecil. Tadi sama ya, alif kecil. Sehingga bacanya sholawatu. Sholawatu. Jelas atau jelas? Kalau di mushaf Indonesia, nulisnya kayak ini. Ya. Sholawatu. Sholawatu. Gini, mushaf Indonesia. Kenapa?
untuk meringkas. Jadi mushaf Indonesia itu sebenarnya meringkas. Ini daripada double kayak double fathah kemudian alif kecil, mending sekalian fathahnya dihilangin, alif kecilnya buat fathah berdiri. Nah, gitu. Biar simpel. Ini mushaf Indonesia. Ini mushaf Madinah. Gimana? Dipahami atau tidak? Kalau belum dipahami diulang sendiri aja ya. Nanti mundur ke belakang videonya kemudian diulang-ulang. Gampang insya Allah. Jadi intinya apa? Kalau mushaf Madinah itu konsisten. Fathah itu modelnya kayak gini. Fathah itu ya garis atas, kasroh garis bawah, miring. Yang kecil kayak gini, ini alif kecil. Jelas, ini alif kecil. Kemudian kalau mushaf Indonesia itu ini bukan, ini fathah berdiri memanjangkan. Jadi nggak pakai fathah miring. Jadi ada fathah miring berarti pendek, fathah berdiri berarti panjang 2 harokat. Itu semoga bisa dipahami. Kita akan lanjutkan untuk membahas detailing yang model yang kedua secara umum ya. Jadi yang alif kecil sudah kita bahas ini. Nanti ada ya kecil, ada wawu kecil. Nah, berikutnya kita akan bahas melanjutkan tadi. Tadi sudah kita bahas tentang alif kecil. Kita perdalam lagi di sini. Jadi bagian yang kedua ini melanjutkan sebelumnya sebenarnya adalah alif kecil. Ya, nanti ada harokat fathah, kemudian ketemu alif kecil. Tadi kita sudah sebutkan. Contohnya apa tadi? Kitabun atau kitabu. Tanya itu dipanjangkan dengan apa? Alif kecil. Kita tetap fathah, kemudian bu. Ya. Nah, ada juga ini yang pertama. Yang kedua adalah ya kecil. Nah, ya kecil itu nanti harokatnya kasroh, kemudian ada ya kecil. Ya kecil itu modelnya kayak Lexus. Kayak bentuk Lexus. Ya, tahu Lexus ya? Nah, kayak gini. Nah, contohnya apa? Contohnya bihi. Bihi, kemudian ada layak kecil gini. Pernah dengar ya? Pernah lihat ya? Nah, ini. Bihi. Ini ya kecil. Maka hi jadi panjang. Ini alif kecil kayak gini, ini ya kecil kayak gini. Kemudian yang ketiga, dhammah kecil. Bukan dhammah kecil, wawu kecil. Biasanya dhammah, kemudian ada wawu kecil. Wawu juga bentuknya, cuma kecil. Contohnya lahu. Lahunya biasa, kemudian ada kecil kayak gini. Nah, ini mushaf Madinah, standar internasional. Nah, ini modelnya kayak gini. Jadi ini apa tadi? Sekali lagi, tetap harokatnya lihat. Mushaf Madinah itu konsisten, harokat tetap harokat, sudah. Nama harokat hanya fathah, kasroh, dom. Nah, tandanya fathah ya garis miring seperti ini, ya kan? Kasroh ya garis miring seperti ini, di bawah cuman. Kalau domah ya domah, angka 9 ini di atas. Konsisten dia. Jelas? Nah, dia dipanjangkan oleh siapa? Oleh alif ini. Kalau fathah ya, dipanjangkan oleh alif kecil. Nah, ini alif kecil. Lihat alif kecilnya. Kalau ini ya kecil, ya kan? Kalau ini wawu kecil. Ini panjangnya semua 2 harokat. Ya, kitabu. Tirukan. Kitabu. Bihi. Panjang. Bihi. Bihi. Lahu. Lahu. Panjang. Nah, di sini ada bedanya dengan mushaf apa? Indonesia. Nah, mushaf Indonesia itu bagaimana? Kalau alif kayak gini, ya, itu dia diganti dengan fathahnya itu dihilangkan sama dia. Kemudian alif kecilnya ya buat fathah. Ada istilah fathah berdiri nanti. Jadi di mushaf Indonesia kayak gitu. Ini sebagai contoh aja. Ya, kita gini dia. Kitabu. Ya, inilah yang disebut dengan apa? Fathah. Ini mushaf Indonesia. Ini saya ulang lagi. Ini mushaf mana? Ini Madinah. Mushaf Madinah standar internasional. Ini mushaf Indo.
Kemenak. Nah, ini dalam mushaf Indonesia ini disebut apa? Fathah berdiri. Panjang berapa? Sama, panjang 2 harokat. Secara bacaan sama. Kitabu, kitabu, sama. Hanya beda penulisan. Mushaf Indonesia, ya, bihi, untuk hurufnya sama. Yang membedakan adalah di harokatnya. Nah, untuk yang kayak gini, mushaf Madinah, bihi kan dipanjangkan dengan ya. Yang betul-betul ya, tapi ya-nya kecil. Ya. Kalau mushaf Indonesia tidak. Nggak pakai ya-nya, dia pakai kasroh berdiri. Nah, ini namanya apa? Kasroh berdiri, 2 harokat. Jelas? Bihi, bacanya sama, bihi, beda penulisan. Lahu, nah ini kan panjangnya dhammah dipanjangkan dengan wawu kecil, sukun, ya kan? Kalau ini enggak, mushaf Indonesia gini, tulisannya sama, lahu juga. Cuman hu-nya kalau untuk panjang angka 6. Jadi dibalik. Ini kan 9 gini, dibalik sana, putar dari angka 6. Nah, ini namanya apa? Dhammah. Terbalik. Gampangnya gitu. Ini juga panjang 2 harokat. Jelas atau jelas? Gampang ya? Ya ini perbedaan penulisan bacaan mat di mushaf Madinah dan juga di mushaf Indonesia. Salah enggak? Enggak ada yang salah. Semuanya bagus, semuanya baik. Ini hanya untuk mempermudah saja. Adapun ini ya sesuai kaidah penulisan bahasa Arab, dengan alif tetap alif walaupun kecil, ini ya panjangnya kasroh, ini wawu panjangnya dhammah tapi kecil. Kalau ini diganti dengan tadi fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah terbalik. Dhammah yang awalnya angka 9 jadi angka 6. Jelas? Jelas atau jelas? Nah, biasanya kalau kita kan belajar pakai ini, bukunya yang kita bahas lagi ini. Ini standarnya yang ini, mushaf Madinah. Adapun kalau Anda dulu pernah belajar pakai Iqra karya Kiai Haji As'ad Humam rahimahullah ta'ala yang jilid 6 itu, yang 6 jilid, tebel-tebel itu. Nah, itu dia modelnya yang ini. Metode Umi itu juga pakai ini, yang bawah ini. Nah, seperti itu. Jadi, variatif saja. Semoga dengan penjelasan ini kita nggak kaget lagi. Awal biasa membaca Al-Quran yang standar kemenak, kemudian umroh dapat oleh-oleh atau haji dapat oleh-oleh. Al-Qurannya kok beda? Bukan beda, Pak. Cuman hanya beda apa? Model penulisan saja. Cara bacanya sama, secara arti sama. Demikian. Semoga bermanfaat bagi kita, bisa menambah wawasan. Semakin kita belajar, semakin kita paham, oh perbedaannya seperti ini. Tidak masalah kalau perbedaannya seperti ini, dan bahkan kita bisa membaca semua mushaf. Kalau udah tahu hukum-hukum kayak gini, penjelasan seperti ini, kita mau pindah dari mushaf satu dan mushaf yang lainnya, sudah bisa membacanya insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.